Walaupun dalam keadaan kalah, lidah Perospero, si jagoan neon, tetap menjulur keluar mulut. Peh, sudah kayak sinetron azab. Akibat sering melelet, jenazah ini mati dengan lidah keluar dari mulut. Ya. Moshimos, orewa golden tesoro. YouTube oni orewa naru atau koda. Oke, seperti biasa kita akan mereview chapter 1027. Sebelum lanjut video ini jangan lupa subscribe ya bre, karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik hanya di channel Golden Tesoro. Sebelum kalian komen atau apapun, pastikan kalian menonton video ini sampai habis. Yo. Chapter 1027 kali ini berjudul Bahaya yang Melampaui Imajinasi. Di covernya sendiri kita melihat Goldie Roger melarikan diri dari singa yang marah, dan Roger berlari sambil tertawa. Ternyata Roger melukis wajah singa saat sedang tidur, sehingga singa tersebut mengejar Roger. Jauh di belakang kita bisa melihat Sang dan Buggy di atas pohon. Mereka takut dengan kemarahan singa. Waduh, dari chapter lalu singa terus nih covernya. Apakah ini tanda-tanda Gear 5 Luffy Lineman? Menarik. Chapter kali ini dimulai dengan Nekomamushi yang telah kembali ke bentuk normalnya dengan menutupi matanya dari sinar bulan. Perospero, KO tersungkur ke tanah. Walaupun dalam keadaan kalah, lidah Perospero, si jagoan neon, tetap menjulur keluar mulut. Peh, sudah kayak sinetron azab. Akibat sering melelet, jenazah ini mati dengan lidah keluar dari mulut. Ya. Setelah mengetahui kemenangan bosnya, Carrot memeluk Nekomamushi dan Wanda juga berjalan ke arahnya. Nekomamushi berkata, "Hati-hati, atau kamu akan berubah menjadi sulong." Entah kenapa, bulan muncul lagi di langit. Kita bisa melihat langit Onigashima awannya semakin terpisah. Yamato dan Momonosuke melihat ke langit saat Luffy dan Kaido berhadapan-hadapan setelah benturan mereka di chapter sebelumnya. Di sini Yamato berkata, "Aku membaca di jurnal saat Roger dan Shirohige bentrok. Langit juga terbelah." Berarti fix sudah bre, kalau pas Roger dan Shirohige bentrok, membelah langit juga, karena di manganya sendiri tidak tampak seperti terbelah langitnya, hanya awan-awan kecil di sekitarnya, sedangkan di animenya bahkan tidak diperlihatkan sama sekali terbelahnya langit. Bentroknya Luffy dan Kaido sangat kuat hingga mengguncang seluruh pulau. Kita bisa melihat beberapa batu jatuh di dalam kostil Onigashima. Yamato mulai berdarah di kepalanya. Yamato berkata, sialan Raime Hake. Meskipun saya mencoba untuk membela diri melawannya, sama sekali tidak mungkin untuk memblokir semua kekuatannya. Ternyata luka tersebut akibat bentrok saat menahan Kaido. Luffy menyuruh Yamato pergi membantu Momonosuke, yang berada di tepi pulau, tidak bisa melompat karena dia belum tahu cara terbang. Yamato melompat ke atas kepalanya dan memberitahu Momonosuke bahwa dia akan membantunya. Kaido mengejar mereka sambil berkata, "Hei Yamato, Momonosuke, kau pikir kamu akan pergi kemana?" Momonosuke ketakutan saat melihat Kaido mengejarnya. Pada saat Kaido mendekati mereka dan menyerang Momo dan Yamato, baiknya Yamato berhasil memblokir serangannya. Luffy muncul dari belakang, merenggangkan kakinya dan mengikat leher Kaido untuk menghentikan Kaido agar tidak mengejar Momo. Luffy sambil berteriak, "Yamao!" Yamato menjawab, "Aku mengerti, kamu ingin bertarung sendirian kan?" Luffy menjawab sambil tersenyum. "Ya." Momonosuke akhirnya jatuh dari tebing sambil berteriak ketakutan. Momonosuke berkata, "Aku akan mati." Tiba-tiba Yamato menyuruh Momonosuke untuk memijak awan-awan itu. Peh, sudah ganti nih Pokemon Trainer. Jadi Tuan Muda Yamate sekarang Pokemon Trainernya. Yamato menyuruh Momonosuke buat awan-awan itu. Saat Yamato mengatakan ini, kita melihat bagaimana Momonosuke menciptakan awan di sebelah cakarnya dan kemudian mencengkeramnya dengan kuat dan mendorong dirinya dengan itu. Berjalanlah di langit, itulah yang dilakukan naga. Momonosuke berteriak, "Yeay, aku terbang." Yamato sambil menjelaskan, awan ini disebut Homuragumo atau awan api. Tiba-tiba beberapa batu jatuh dari bawah Onigashima. Baiknya Momonosuke tidak tertiban batu itu karena Yamato menghancurkan batu tanpa masalah. Namun yang menjadi masalah, semakin banyak batu yang jatuh dari pulau itu. Yamato berteriak, "Pulau ini mulai runtuh." Momonosuke pun kaget.
Di sini Yamato kembali berkata, tidak mungkin, apakah kekuatan Kaido melemah? Awan api yang melingkari Onigashima ini mulai tidak stabil. Momonosuke menjawab, ini sangat berbahaya. Momonosuke mencoba membantu dengan memukul bagian bawah pulau Onigashima dengan kepalanya, tapi tidak terjadi apa-apa. Aku tidak akan membiarkan benda berbahaya ini mencapai ibu kota bunga. Yamato menjawab, tidak mungkin. Kamu tidak akan bisa melakukan apapun jika kamu tetap seperti ini. Momonosuke-kun, kita tidak punya waktu. Pulau ini terlalu dekat. Pulau akan tiba dalam waktu kurang dari 5 menit. Mereka berdua melihat Onigashima berpikir apa yang harus dilakukan. Di sini Yamato berspekulasi, jika awan api hilang, satu-satunya cara untuk menghentikan pulau itu adalah mendorongnya dengan awan api yang lebih kuat. Momonosuke menjawab, gila kau. Aku tidak bisa membuat yang seperti itu. Aku tidak memiliki kekuatan yang sama dengan Kaido. Yamato mempertegas Momo, kamu harus bisa melakukannya. Yamato mengatakan bahwa situasinya lebih buruk dari yang dia bayangkan. Jika Onigashima mendarat seperti yang direncanakan Kaido, akan banyak korban di ibu kota bunga. Hal terburuk akan terjadi jika Kaido dikalahkan. Awan apinya akan hilang, dan Onigashima akan jatuh sebelum mendarat mulus di ibu kota bunga. Ada banyak sekali senjata dan bahan peledak di Onigashima. Pulau ini sendiri adalah bom raksasa. Jika pulau itu jatuh, musuh dan sekutu akan ikut musnah. Jangan-jangan Oda mau bikin bom Hiroshima Nagasaki jilid 2 nih. Di sini Momo terkejut. Kalau begitu kita memperingatkan Luffy saja. Uniknya di sini Yamato memukul kepala Momonosuke dengan kanabonya sambil berkata, dasar bodoh. Momonosuke kesakitan dan Yamato menegaskan kepada Momo, Luffy sedang membawa nasib kita semua di punggungnya. Saat ini dia berjuang sendirian mengalahkan Kaido. Dari kejadian ini secara tidak langsung Oda memperlihatkan Momonosuke yang telah memiliki tubuh dewasa, namun pemikiran Momo masihlah anak kecil. Emang batu nih bocil mesum. Ya. Saat Yamato berbicara, kita melihat bahwa Luffy dan Kaido sedang mempersiapkan serangan lain menggunakan Hosoku Haki mereka masing-masing. Yamato berkata, kamu tidak bisa mengalahkan Kaido tanpa Luffy. Jadi kau tidak bisa memberinya lebih banyak lagi hal yang menyusahkan. Kau harus melakukannya sendiri. Oke, kita berpindah ke lantai pertunjukan di Kastil Onigashima. Kita dapat melihat bahwa King menyerang orang-orang di seluruh lantai dengan bilah angin. Baik samurai maupun bajak laut binatang terkena dampak serangannya. Zoro terkena serangan King, dia mencoba menghentikannya dengan pedangnya, tetapi serangan itu sangat kuat, sehingga Zoro terhempas menembus dinding. Kita melihat bahwa King berubah bentuk menjadi seperti bentuk hybrid Zoan-nya. Walaupun tidak dikonfirmasi di chapter ini, tubuhnya tetap berbentuk manusia, tetapi lengannya berubah menjadi sayap Pterodon. Sayap inilah yang dia gunakan untuk menyerang semua orang, dan ada lambang Pterodon di kepalanya. Serangan King begitu kuat, sehingga Zoro terbang melewati salah satu koridor dekat lantai pertunjukan. Franky ada di sana, dan berhasil menghentikan Zoro yang terhempas. Zoro bilang, King sangatlah kuat. Franky menawarkan bantuan, tapi Zoro bilang dia baik-baik saja. Di lantai pertunjukan kita melihat Queen sedang berdebat dengan King. Sialan kau King, hentikan serangan membabi butamu ini. Kau hampir menebas bongkongku. King menjawab, sayang sekali, aku tidak memotong lehermu. Beberapa bawahan bajak laut binatang berbicara tentang kemarahan King. Salah satu keroco bajak laut kebun binatang mengatakan, si pemburu bajak laut dia telah berhasil merusak topeng King. Tidak heran dia marah, karena tidak ada yang pernah melihat bagaimana wajah King di balik topeng itu. Di saat yang sama, kita melihat King menghampiri Zoro dan Franky. Dengan jelas kita diperlihatkan Zoro telah berhasil mematahkan salah satu paku topeng milik King. Lebih tepatnya yang ada di sisi kiri kepala King. Kemudian Zoro berkata, Franky, lebih baik kau tinggalkan tempat ini. Sambil menjauh, Franky berkata, semoga berhasil Zoro-kun. King melompat dan terbang dengan kecepatan tinggi menuju Zoro, sambil menyerang dengan teknik yang bernama Tenkyu Yodon. Sedangkan Zoro mencoba menahan menggunakan serangan baru yaitu Tantoryu Ultra Tiger Hand. Zoro berhasil menghentikan sayap King, bahkan serangannya berhasil mengenai kepala King. Namun, King sangat kuat dan Zoro terlempar lagi. Kali ini melewati beberapa tembok dan akhirnya dia terjatuh di luar kastil Onigashima. Zoro memuntahkan darah dari mulutnya. King tidak berhenti dan menyerang Zoro lagi. Di sini Zoro terlihat terkejut. Pukulan itu membuat Zoro terhempas dari pulau Onigashima. Untungnya, Zoro bereaksi cepat dan berhasil kembali ke pulau itu dengan melompat sendiri dengan serangan baru yang disebut Nitoryu Clear Lance. Dapat diartikan gaya dua pedang tombak tanuki surgawi. Unik sekali teknik baru Zoro ini. Dapat melompat seperti hewan rakun. Setelah selamat dan kembali ke pulau Onigashima,
Zoro berkata, "Itu berbahaya, biarkan aku mati dengan pedang, atau aku tidak akan memaafkanmu." Di sini King menjawab, "Aku juga tidak akan memaafkanmu." Di panel terakhir, kita bisa melihat dari dekat wajah King dengan jelas. Seperti yang kita lihat sebelumnya, serangan Zoro berhasil mengenai kepala dan sebagian topengnya rusak. Khususnya bagian mata kirinya, kita melihat bahwa King memiliki rambut berwarna terang. Bisa dikatakan pirang. Dan rambutnya disisir ke arah belakang. Kulitnya sendiri agak gelap. Tampaknya dia juga memiliki tanda atau tato yang rumit di atas matanya. Apa mungkin kulit dari King gelap emang karena gosong karena di punggungnya ada api? Cia. Wadaw, itulah review manga One Piece chapter 1027. Untuk minggu depan tidak libur. Jika kalian menyukai video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum. Oke, Golden Tesoro pamit undur diri. Dan sampai jumpa. Aizukero, Yumewo.